Nah, misalnya nih Mbak Mei, di antara yang nonton kita ada yang kepingin memiliki mungkin nasib seperti Mbak Mei, walaupun nggak bisa di cloning ya. Ada nggak tipsnya? Minimal tips untuk kerja biar disayang sama bos, kemudian bisa hubungannya itu bukan sebagai pekerja. Ada tipsnya nggak? Iya. Oh, ada. Mungkin kita tertuju nih, karena kan ini viralnya itu kan karena mungkin kita bicara tentang gaji gitu ya, mungkin ya salary gitu ya. Karena kan ini heboh banget nih ya di Indonesia ya. Nah, kalau setahu kita gitu ya, kalau misalnya di luar negeri itu kan apapun itu pekerjaannya pasti hitungannya tuh per hours gitu. Nah, kalau Mbak Mei sendiri apa bener katanya penghasilannya bisa sampai 60 juta sebulan? I'm so happy. I thank you so much for having me. You saved my life, my family, and you saved ours. I can thank you saved ours. Yeah, Mei knows. I was sick for a while with Lyme disease, and my brain was not working very well. And Mei was so patient and kind, and she helped me, no matter what. And I can never say thank you enough for that. Always. Me too. We all the same. You may hug each other. You may hug each other. I don't look at myself like I'm a boss. I don't. Yeah. It's not that relationship. I mean, when she first started, maybe I feel like Mei's my boss. Yeah. I do. Everything he want to go somewhere, they ask me. Yeah. And when people somebody working in here, just ask your boss. This boss is me. That's my boss. Yeah. Yeah. Because she really is in charge of our house. She makes sure everything is runs perfectly, and how can I ever say thank you? No, it's just Wow. Okay, thank you so much Thank for you, your time. very kind of you. I know you have a sweetheart, and I hope that your family as well can have the loving atmosphere every day. Yeah. Send Mario gets to your husband and family. Nice to meet you. Thank you. It's our pleasure. Thank you so much. Okay. Okay, bye. Thank you very much. Bye bye. Bye. Aduh, nggak nyangka kita jadi mengharukan ceritanya nih. Keren banget loh. Jadi Mbak Mei memang udah kayak ini keluarga banget ya di sana ya. Kita jadi penasaran dengan pesta yang dilakuin sama Mbak Mei sama teman-teman orang Indonesia itu sampai ratusan itu di rumah pantai di beach house itu. Apa semua tuh orang Indonesia Mbak Mei pakai baju bikini gitu ya, pada jalan-jalan gitu. Nggak ada. Orang Indonesia kan malu. Ya pakai kaos oblong, pakai celana, itu legging kayak gitu. Jadi kalau saya bawa temen, ada dulu 20 orang kan, kita pakai kaos sama putih bawa kayak gitu. Kita foto-foto karena rumah bosku itu kan di atasnya laut. Jadi di bawah gitu nengok udah laut gitu kan, mereka pada seneng. Terus waktu itu ya pada ngeliatin orang-orang bule itu. Ini kok. Di mana Mbak wilayahnya Mbak? Di Ocean City. Di daerah? 3 jam dari sini. Di Maryland. Hah? Oh, di Maryland. Oke, Mbak, mungkin kita tertuju nih, karena kan ini viralnya itu kan karena mungkin kita bicara tentang gaji gitu ya, mungkin ya salary gitu ya. Karena kan ini heboh banget nih ya di Indonesia ya. Nah, kalau setahu kita gitu ya, kalau misalnya di luar negeri itu kan hitungannya tuh jam-jaman ya. Apapun itu pekerjaannya pasti hitungannya tuh per hours gitu. Nah, kalau Mbak Mei sendiri apa bener katanya penghasilannya bisa sampai 60 juta sebulan? Nah, kalau di sini kan kerjaan, kalau cleaning kan per hour gitu kan $25. Per hour $25. Berarti kalau di kurs ke Indonesia tuh sekarang kan 15 ya. Berarti kan sekitar dolar lagi naik tuh. Makanya kemarin kirim aja. Sayang, lagi 15 tuh. Oh, makanya kirim ke Indonesia biar lebih banyak dapat di Indonesia ya.
Lah iya, aku udah banyak, udah investasi banyak di Indonesia. Jadi sekarang tinggal mensupport Indonesia untuk usaha adik-adik aja. Karena saya udah cukup. Untuk gaji memang di sini per hournya segitu $25. Terus aku sama bosku di sini kan saya nggak mempermasalahkan duit ya. Tapi mereka sering ngasih bonus ulang tahun. Apalagi kalau Christmas itu kan dikasih gaji full. Kayak kita tuh gaji 12 gaji 13 ya. THR gitu ya. Iya, THR kayak gitu. Kalau terus belum kan saya sekarang kan berhubung anak-anakku nggak di rumah, saya diizin kerja di luar gitu loh untuk tambahan duit gitu loh. Makanya tambah banyak gitu loh, karena kan bisa menghasilkan dalam seminggu kan bisa ngasilin 1.000, 1.200 kan kayak gitu kan lumayan. Itu seminggu tuh Mbak Mei? Iya, karena kan selain aku kerja di bosku kan aku kerja di luar. Di mana tuh? Apa tuh? Mbak Mei kerjaannya? Iya, ini cleaning, ngebersihin rumah orang, terus namanya juga pembantu kan, terus bersihin rumah, terus masak kayak gitu. Tapi kan dihitung per jamnya segitu 25. Kalau yang pakai hitungan per jam sama ya kerja di luar kalau Mbak Mei. Kalau sama ini kan udah santai lah hitungannya. Aku tuh dulu dari pertama kali 2001 kan gaji masih sedikit ya, seminggunya 350-an. Sekarang bisa nyampe 600-700 sekarang seminggu. 5 hari kerja, Deng. Di sini tuh enaknya kayak pegawai negeri. Kerja 5 hari, libur 2 hari. Either Saturday Sunday atau Sunday Monday. Kalau bosku mintanya Sunday Monday, aku libur. Kalau orang lain kadang Saturday Sunday. Pokoknya ada libur aja ya? Iya, pokoknya tanggal merah, liburan Lebaran dikasih. Tanggal merah di sini kan banyak banget itu setahun. Terus ini kan pasti dikasih libur, tapi tetap digaji. Enaknya di situ. Nah, Mbak Mei, berarti awal-awal itu kan kalau misalnya kita di Indonesia kan memang misalnya ART itu emang tinggal bareng sama bosnya lah gitu, majikannya. Nah, Mbak Mei sendiri tinggal bareng atau gimana? Aku pertama kali tinggal bareng live in. Saya 5 hari kerja live in karena saya rumahku jauh, ngekos dulu di Virginia. Saya live in karena anak-anak di sini juga tadi yang ceritakan bosku kan masih kecil-kecil, jadi masih butuh bantuan apapun. Jadi saya kerja keras waktu mereka masih kecil-kecil ya. Makanya sekarang mereka ada yang kuliah, ada yang udah nikah. Jadi saya itu sekarang relax. Makanya bantu bosku, dia punya ini ngepainting jaket apa kayak gitu, saya bantuin gitu aja. Lah itu waktu nikah sedih nggak? Wah, bosku kaget dan sedih sampai di kamar itu dia turun, Mei please kamu belum kenal orangnya, kamu jangan nikah nanti kamu nggak bahagia. Aku nggak mau kalau kamu bahagia, katanya. Kan kita waktu itu kan masih zaman telepon jadul ya, jadi aku ketemu jodoh itu lewat foto aja, dia ngirim foto ke aku ngirim foto ke dia karena aku waktu itu kan udah putus asa, maksudnya putus asa dalam hati saya sih nggak pengen nikah gitu ya, karena saya udah 36 tahun nggak ketemu jodoh di sini, saya mau pulang lah. Dia itu Mas Wahyu itu juga gitu, dia udah lama di Amerika nggak ketemu jodoh, pengen pulang juga. Ketemulah aku lewat foto. Itu bener-bener story yang wow, dan aku memang nggak mau dijodohin orang sini. Aku nggak mau, aku pengennya orang Muslim. Iya. Suami juga kerja apa tuh Mbak, kalau boleh tahu? Suamiku kerja Uber sekarang. Oh, Uber. Kalau Uber Eats apa ya dia? Oh, Uber Eats. Oh, GoFood ya. Oh, kita tuh kayak ada ojek online lah gitu ya. Iya. Tapi makanan kan, khusus makanan. Dia pakai motor, pakai mobil. Iya. Ini mobil. Oh, berarti kalau mau ini nggak ada. Nggak ada Uber nggak pakai motor, pakai mobil. Hello, di sini udaranya lain. Hello.
udah beda guys. Kirain. Mbak, berarti itu mobil sendiri dong berarti. Iya, pakai mobil sendiri. Wih, keren. Aku udah ini Januari ini hampir 15 tahun. Sama Wahyu? Iya. Oh, berarti Mbak Mei 2005 dong? 2008, 7? No, aku 2007 nikah. berarti 6 tahun di Amerika ketemu sama Mas Wahyu. Ketemu jodoh. Yaitu bosku langsung ketakutan dikirain saya meninggalkan mereka. Aku bilang aku nggak bakalan ninggalin mereka gitu loh. Oh, kirain baru-baru nikahnya Nah, katanya. Mbak Mei. Ini nih suamiku. Kayak orang Filipina. Iya, karena ini kan orang Garut, hidungnya mancung, jadi dikirain orang Spanish dulu kenalan. Tapi ya alhamdulillah sih dapat orang baik. Udah punya anak, Mbak? Maaf, aku dulu pernah mengandung, terus kita keguguran. Mungkin karena sama-sama capek kali ya, kerja keras dulu. Terus habis itu dikiret. Katanya kalau udah dikiret kan ntar kalau bisa jadi ya cepet, kalau enggak ya udah. Sampai sekarang kita belum dikasih momongan. Ya mungkin biar pacaran terus ya Mbak. Iya jadi dia kerja. Kenapa pilihnya Mas Wahyu? Kan kalau bahasa Inggrisnya itu kan kenapa kamu kan Wahyu gitu kan? Iya mereka kadang manggilnya Yahoo. Bingung ya antara Wahyu, Yahoo. Pada Wahyu. Yahoo. Oh mereka susah ya ngomongnya ya Wahyu ya. Susah, Wahoo. Udah ya. Kenapa pilihnya Mas Wahyu tuh awal? Kita sama-sama ya, namanya orang Indonesia kan. Begitu ketemu foto sama foto, kita sama-sama kaget. Bener ini saya nikah sama dia. Dia juga malam katanya dipandang-pandang foto. Kayaknya bener ini jodoh saya. Jadi begitu pertama kali kita temu, kaget. Karena masih zaman jadul. Dipertemukan di tempat nikahan temen aku gitu. Sweet banget dulu itu, perkenalan sama Mas Wahyu. Terus akhirnya namanya kita adat Jawa, adat Sunda, jadi kita bener-bener orang Indonesia. Waktu lamaran juga keluarga Mas Wahyu datang ke Ponorogo kayak gitu, terus keluarga aku juga datang ke Garut kayak gitu dulu. Jadi kita bener-bener di sini lamaran, di sana lamaran gitu. Tapi dulu lewat pengantinnya ada di Amerika, tapi keluarga tetap soan saling mengenal gitu ya. Iya, jadi barengan. Penghulunya di sini dulu kan di sini ada imam tuh, jadi aku ke imam dulu, baru nanti ke kot gitu, ke menikah ini negara sini gitu loh. Oke, Mbak Mei, ini kan Mbak Mei pas berangkat ke Amerika itu kan pas banget tragedi 9/11 ya, walaupun udah lewat saat itu ya. Nah di situ kan Mbak Mei berarti kan sebagai Muslim gitu kan, dimana waktu itu saat-saat itu kan mungkin Islamofobia itu terasa banget gitu ya. Nah, Mbak Mei pernah nggak ngalamin tragedi apa gitu yang mungkin menyangkut tentang agamanya Mbak Mei? Apalagi Mbak Mei juga kan tinggal sama orang asli sana gitu ya, maksudnya orang Amerika gitu ya. Mungkin juga kita nggak tahu seperti apa pandangan mereka terhadap tragedi yang 9/11 waktu itu. Oh, ya keras sih, kayak di Swiss gitu. Tapi orang Amerika sini ya kayak bosku, dia itu nggak mempermasalahkan loh. Yang penting orangnya itu dilihat, walaupun saya Islam apa, teman-teman banyak Islam, mereka itu agamamu gitu loh. Nggak semua di apa ya namanya kebiah-uyah gitu, enggak maksudnya. Kebiah-uyah, benar-benar. Iya, enggak, di sini enggak terlalu ini. Tapi gini Mbak, kalau itu kan kalau di rumah ya kebetulan memang orangnya baik-baik. Kalau pas lagi keluar ke toko apa segala macam gitu, atau mungkin ada di sana ada mungkin masjidnya. Ada teman-teman juga ada yang masjid itu nggak ada ngaruh juga. Enggak ada ngaruh, enggak ada apa. Aman-aman tuh. Di sini tuh banyak sekali orang Indonesia, apalagi sekarang banyak yang punya keluarga, punya anak. Jadi kayak udah kampung Indonesia aja ya di sini tuh. Oh, makanya sampai ngundang 100 orang teman-teman itu ya, karena banyak ya, buahnya ya. Banyak tadi. Kita itu ada kumpulan itu banyak, makanya di sini tuh enaknya apa ya? Kita 5 hari kerja, 2 hari libur. Kita mau ngapain aja bisa di situ.
Jadi makanya pada males-malesan lah Indonesia, apalagi kan kayak saya ini kan tipe orang yang suka seneng nonton berita di Indo kan, yang macam-macam. Jadi suami saya pun juga takut ke Indonesia itu. Karena dia udah lama juga di sini, lebih dari saya, dia hampir 40 tahun. Karena sejak SMA dia ke sini. Nah kalau Mbak kan kalau misalnya kita mau apply green card gitu ya, green apa sih benar green card ya? Iya. Green card itu kan harus di atas 5 atau 10 tahun gitu. Nah Mbak sendiri gimana nih sebagai statusnya nih? Apakah masih WNI? Apakah gimana? Aku masih WNI aku. Tetap mempertahankan. Masih WNI, terus saya tidak ngeplay green card, saya nggak ini karena kita status ya, terus maksudnya di sini aman, nyaman, kerja, terus nggak punya masalah dengan negara sini, gitu loh. Oh, bukan di sana ada apa asuransi segala macam harus gitu kan sebagai. Nah, asuransi ada aku, insurance life ada. Jadi kalau ada apa-apa di sini sampai akhir hayat apa ada, saya ada asuransi. Di sini tuh nyaman, aman, nggak ada apa-apa. Oh jadi kalau sekarang kalau kita lihat nih berarti kan waktu itu kan ikut PT ya, ikut PT. Iya. Nah berarti setelah kabur itu ini udah sendiri semua tuh. Secara finansial diatur sendiri, nggak ada kan harus dipotong sama agen segala macam dulu kan, ini nggak ada lagi sekarang. Nggak ada, kita kan udah lepas, udah nggak ada aturan sama mereka, makanya kita kerja nyaman, aman, udah nggak mikirin oh kita ini harus potong gaji atau apa, nggak ada. Jadi udah hak milik kita sendiri, tinggal gimana kita ngelola gitu loh. Nah Mbak, ini nih. kita mau tanya lagi nih sedikit lagi ya sebelum kita closing ya. Ini kan Mbak Mei emang banyak dapatnya gitu ya. Maksudnya kalau dari segi hitung-hitungannya tadi matematikanya banyak. Tapi kita juga tahu bahwa kehidupan di sana juga lumayan berat, besar pasti living cost-nya pun juga besar. Nah itu gimana tuh Mbak menyiasatinya atau seperti apa yang Mbak rasain? Gini ya, at least kita itu bayar kos-kosan itu cuman kamar aja 800-an, $800. 10 juta dong. Mahal di sini itu, makanya kita itu orang kan saya kira karena lihat gajinya sekian dihitung, hello. Pakai hello dulu. Harus pakai hello dulu dia. Hello. Mereka bilangnya kan di situ tinggal ngitung 60 juta tiap bulan sekian. Kita di sini kan kos-kosan bayar, hidup juga perlu biaya, iya kan? Terus tapi alhamdulillahnya kita nyisipin dikirim sekian di rumah untuk investasi di mana kita untuk masa tua, pensiun, gitu loh. Berarti bisa dibilang Mbak Mei sekarang menabung kerja terus menabung untuk masa tua. Berarti Mbak Mei emang ada kepikiran untuk balik lagi ke Indonesia? Masa tuanya ditabung di Indonesia pada sana dulu. Di Indonesia dong. Aku di sini nggak ada apa-apa. Berarti emang ada rencana mau pulang? Ya aku kalau udah nggak kuat kerja, tapi bosku juga katanya, Mei, kamu jangan pulang, nanti aku tua kamu yang ngomong loh. Sama-sama tua. Loh, kita sama-sama tua. Lah dia katanya sampai nanti aku di kursi roda kamu yang harus ngomong aku karena kamu kan orangnya pendek tuh. Kamu nggak akan tua katanya. Siapa bilang? Dia nggak mau saya tinggal. Majikanku, no May, you not going to Indonesia ever. You stay with us katanya. Lah nggak bisa dong aku bilang. Aku kalau udah nggak bisa kerja saya pulang ke Indonesia. Saya udah punya investasi, udah punya tabungan, udah punya rumah. Jadi ya udah kita pulang. Nikmatin aja. Nah, tapi kalau misalnya sampai suatu saat harus berpisah juga, memang akan sulit untuk dapetin yang seperti mereka juga, gitu. Dan juga mereka juga akan sulit untuk dapat seperti Mbak Mei juga. Kan ini sepertinya memang jodoh gitu ya. Nah, misalnya nih Mbak Mei, di antara yang nonton kita ada yang kepingin memiliki mungkin nasib seperti Mbak Mei, walaupun nggak bisa di cloning ya. Ada nggak tipsnya? Minimal tips untuk kerja biar disayang sama bos, kemudian bisa hubungannya itu bukan sebagai pekerja, ada tipsnya nggak? Iya. Oh ada. Satu, jujur. Jujur nomor 1.
Yang kedua, ya, kalau majikan sebelum dia berpikir nyuruh, kita harus punya inisiatif. Iya, kayak gitu. Terus kamu walaupun kamu disayang apa, kamu pembantu ya, maksudnya asisten tetap kamu asisten. Jangan ngelangkahin kayak gitu loh. Iya, jangan lama. Saya baik, mereka baik, tapi aku akan lebih baik gitu loh. Di situ makanya bosku trust. Jadi kita itu kalau pagi ya kayak gini sarapan bareng, cuek ngobrol tentang maksudnya keluarga dia, keluargaku kayak gitu. Ya itu dia ya, untung-untungan juga ya Mbak, dapat majikan seperti itu gitu ya. Nggak semua ya seperti kita lah ketemu suami, ketemu teman, ketemu siapa itu kan. Mas buat Yahoo, gitu kan. Itu kan jodoh-jodohan gitu ya. Oke Mbak, boleh nggak sih kita room tour atau setidaknya lihat lingkungannya gimana di situ? Sana. Ini nih rumah bosku, sorry berantakan. Ini rumahnya, tuh rumahnya bosku. Terus ini yang keluar yang dibilang bosku tadi kan, ini bosku itu punya kegiatan kayak gini nih. Kan ini mau Halloween tuh. Oh iya mau Halloween. Iya, bikin dekor pumpkin. Terus ini di luar. Yang tadi dibilangin garden itu ya? Iya, kalau garden di sebelah sana. Garden sebelah sana ini kolamnya kolam ikanku koi. Ikan Mbak, oh ya di kolam ikan Mbak nih. Kita cek ya kolam. Ini ya ampun, kerja di Amerika punya ikan koi loh. Itu semua rumahnya Debbie tadi Mbak? Iya, luas kok. Luas banget tuh. Ya. Tuh. Nih, saya kalau masak ini duduk di sini nyantai. Kalau teman-temanku datang itu ada di sana ada jacuzzi. Terus ini kalau saya masak ini saya masak banyak apa di luar sini. Majikanku welcome. Ini ada grill untuk kalau saya masak tuh. Kalau masak tuh makanan apa Mbak biasanya yang dibikin? Kalau ini kan menjelang musim dingin ya, bosku itu senangnya chicken soup, apa itu asparagus. Kan itu loh. Asparagus. Iya. Bukan sop. Iya, sop. Chicken soup. Ayam. Iya kayak gitu. Ya, iya Mbak. Ayam, sup ayam. Chicken soup iya bener. Saking dalamannya loh. Seneng dia oseng tahu sama kangkung. Seneng dia. Serius? Iya. Iya, bosku laki tapi kalau bosku perempuan orangnya diet, makanya kecil. Tuh, Tadi orangnya orang olahraga banget ya kelihatan. Iya. Nih ruang tamu. Ini ada piano juga nganggur tuh ruang tamu. Itu berarti yang tinggal di sana tinggal Debbie and Dr. Gary doang? Iya. Anak-anak sekarang tinggal berdua doang, makanya saya di sini kalau pagi saya mulai kerja jam 9, pulang jam 5, habis masak saya balik. Ini yang di depan. Oh, depannya. Mbak, emang pekerjaan Dr. Gary sama Miss Debbie apa Mbak? Kalau Dr. Gary kan dokter tuh. Terus ini kalau Miss Debbie-nya sih, dia ini cuman dulu kan dia guru. Terus sekarang dia ini nyantai di rumah, tapi dia punya kegiatan ada yang pesen jaket live kayak gitu terus dihias-hias gitu loh. Oh, dia ini designer ya? Designer. Painting, iya digambar. Kayak gitu karena daripada nganggur kan anak-anak udah nggak ada tuh, udah kuliah, ada yang umur berapa sih Mbak? Miss Debbie tuh? Siapa? Miss Debbie? Miss Debbie 55, saya udah 52. Oh, berarti beda tipis dong ya? Iya, makanya aku bilang apa? Dia bilang, Mei nanti kalau aku tua kamu yang ngomong ya. Kita sama-sama tua. Tapi keren ya. Mumpung lagi duduk begini nih Mbak, insya Allah mudah-mudahan nih keluarga di Jawa nonton. Di Garut juga di Garut juga nonton gitu kan. Ada nggak kenangan masa kecil yang dulu pernah dirasain? Ya walaupun Mbak Mei kan mungkin sebentar banget ya di Indonesia gitu, tapi mungkin apa kenangan yang paling diingat pas masa kecil, terus mungkin ada juga yang mau disampaikan apa gitu untuk keluarga di sana? Aku kenangan masa kecil, masa susah banget itu kan aku kelahiran 70 ya, jadi 75 itu susah makan, ibuku
sering pinjem sana sini kalau mau apa itu mau masak. Terus saya itu anak yang paling bandel sendiri, setiap disuruh kerja apa nggak pernah nurut. Saya membantah banget sama bapak saya dulu. Saya main aja kerjaannya, makanya saya itu terkenangnya di situ ya. Saya masa-masa susah, makanya walaupun udah di Amerika, udah punya segalanya, insya Allah saya jangan sampai terlalu apa ya sombong atau apa. Enggak, saya enggak kayak gitu. Saya masih ingat zaman-zaman kita susah, makanya Masya Allah, aku alhamdulillah wa syukurillah bisa bantu semua yang di Indo, adik-adik saya sukses, ponakan saya sukses, saya kerja buat mereka. Saya sendiri tidak memikirkan diri saya sendiri, karena saya dari kecil pernah jadi pembantu di Lampung. Pokoknya saya dari kecil saya jadi pembantu. Jadi kenangan-kenangan di Indonesia hanya sekedar apa ya, untuk mengingatkan supaya walaupun kamu udah bisa sukses, jangan sampai kamu terlalu nengok ke atas. Tetap saya maksudnya saya nggak pernah berubah gitu loh, sampai walaupun di Amerika dari segi apapun lah, ngomong apa nggak sok ini nggak dandanan apa, saya masih seperti dulu karena memang saya orang Jawa, jadi ya saya harus Jawa banget, istilah wong Jawa itu. Masya Allah, waduh, banyak. Keren banget. Keren nih Mbak Mei. Jadi sebenarnya memang sudah waktunya bahwa kita memang walaupun seorang asisten rumah tangga itu sebuah profesi yang bisa digarap dengan profesional. Ini sebagai bukti ya. Dan penghargaannya juga sangat luar biasa ternyata di sana. Dan mudah-mudahan teman-teman semua kita hormati apapun pekerjaan kita, siapa tahu dapat jodoh partner yang luar biasa seperti Mbak Mei ya. Atau juga mungkin sekarang ini mau ngobrol dengan Mbak Mei bisa add Instagramnya. Ada Instagram Mbak Mei? Ada, Mei Wahyu Rahayu. Terus kalau Facebookku ada Mei Misyarani. Mei Misyarani sama Mei Wahyu Rahayu. Oke, jadi apa ya? Kayaknya bakal banyak lagi nih Mbak Mei yang akan add Mbak Mei gitu ya. Mau jadi teman gitu ya. Mungkin orang Indonesia yang juga tadi pengen kesana juga mungkin pasti banyak banget akan. Atau punya YouTube juga nggak Mbak Mei? Enggak sempet repot ntar karena saya di sini sih kalau liburan saya main ke gunung, ke laut. Kalau musim dingin kayak gini ya kita jalan yang di dalam gedung kayak gitu kegiatannya. Jadi saya nggak ada. Semua pada nanyain kayak gitu, Mbak Mei ada YouTube nggak? Aduh, repot ntar aku bilang. Oke, Mbak Mei, makasih banyak loh. Kita udah gangguin waktunya. Tapi Masya Allah ini benar-benar menginspirasi banget ceritanya ya. Yang saya bisa petik ya dari Mbak Mei ini. Mbak Mei tuh nggak pernah hitung-hitungan gitu untuk kerja gitu ya. Nggak pernah hitung-hitungan kerja untuk istilahnya majikan. Ditambah lagi adalah Mbak Mei walaupun udah sukses di sana gitu, tetap tujuan utama ke situ apa dari awal untuk keluarga dan sampai sekarang ternyata Mbak Mei nggak pernah putus untuk memberikan kasih sayangnya kepada keluarga. Udah bertahun-tahun tinggal di sana tapi tetap kontak terus, tetap kita salut banget sih. Banyak orang yang udah ke sana malah lupa gitu ya, tapi Mbak Mei tetap. Ya, alhamdulillah tadi pagi bosku kaget. Mei, kok kamu datang early? Aku bilang kan kita mau Zoom. Oh ya. Dia langsung oke, aku tak mandi, aku tak ini, nanti saya bantuin. Itu jadi bosku itu nggak pernah dikirain orangnya datang. No, dia di Indonesia. Aku bilang, oh oke. Langsung dia mandi tadi. Oh, lupa dia karena aku udah ngomong. Alhamdulillah sampean tadi ketemu dan ngomong langsung sama bosku. Jadi saya nggak bikin-bikin. Ini memang kenyataannya kayak gitu saya. Jadi saya apa adanya. Dan bosku alhamdulillah. Oke, Mbak Mei sehat-sehat terus, sukses terus, insya Allah ya. Kita tunggu siapa tahu kalau main ke Indonesia berkabar ya. Iya. Oke, itu dia teman-teman obrolan kita bareng sama Mbak Mei, Masya Allah banget ya. Iya, jadi apapun pekerjaan teman-teman, asal diseriusi dan juga mungkin dilakukan secara profesional dan juga mengerjakan lebih daripada tanggung jawabnya, maka dapatnya rewardnya juga lebih. Ini Masya Allah luar biasa.
Walaupun begitu, kehidupan Mbak Mei settle sekarang gitu dalam pekerjaan ini harus melewati banyak cobaan dulu. Jadi teman-teman semuanya kalau sekarang lagi banyak cobaannya, tunggu waktunya, momennya memang udah tinggal dipetik. Nah, seperti Mbak Mei semua butuh proses dan Mbak Mei udah ngelewatin itu semua ya. Dan intinya adalah pekerjaan juga kita harus selalu jujur. Karena apapun itu pekerjaan dimanapun, yang paling penting adalah jujur. Iya, gitu kalau ya. gitu. Oke, kalau gitu kita pamit ya. Terima kasih kasih. buat Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Silahkan di-share linknya kemana aja ke teman-teman semuanya untuk kasih tahu kabar gembira ini ada orang sukses Indonesia di luar negeri. Tentunya juga mudah-mudahan ada lagi inputannya teman-teman. Kita mau ajak ngobrol siapa teman-teman di luar sana yang juga mempunyai obrolan yang inspiratif. Langsung aja masuk ke cerita untung. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.